Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hari dari SMA 6 Jogja. Kita akan mencoba menganalisis dan mencatat jurnal umum yang merupakan tahap pencatatan awal, dan ini merupakan tahap pencatatan yang pertama ya dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya kita akan melihat tadi untuk SMA kelas 12 ya, baik untuk lintas minat maupun untuk pilihan. Ini adalah KD tentang jurnal umum, kemampuan menerapkan tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa pada indikator untuk menjurnal transaksi keuangan dan masuk ke materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sesuai dengan siklusnya yang sudah kita lihat pada awal video tadi, maka kita lihat sekilas pengertiannya bahwa jurnal ini merupakan catatan pertama atau book of original entry untuk mencatat secara urutan waktu atau secara kronologis, yang mempunyai fungsi untuk mencatat fungsi informasi, fungsi perintah, fungsi historis, dan fungsi analisis. Dan semua fungsi ini akan terpenuhi jika kita menganalisisnya dengan benar. Nah, kita lanjutkan pada format ya. Format jurnal umum seperti ini, format berkolom. Yang pertama kita isikan nama perusahaan, kemudian jurnal umum kita tuliskan periodenya kapan. Dan ingat, ini adalah akuntansi manual ya, bukan akuntansi komputer. Kemudian kolom tanggal diisi tanggal transaksi, kemudian nomor bukti diisi nomor bukti transaksi, lalu nama akun diisi perubahan ketika ada transaksi itu berubahnya atau bertambah berkurangnya diletakkan di sini akunnya. Kemudian kolom referensi ini kita isikan tanda cek kalau sudah diposting ataupun diberikan nomor akun, juga ada yang seperti itu. Kemudian debit adalah diisi jumlah debit yang berubah, kemudian kolom kredit diisi jumlah kredit yang berubah angkanya. Kemudian analisisnya. Analisis yang pertama untuk sebelum kita mencatat dalam format jurnal umum, maka kita lihat pertama adalah saldo normal, yang kedua bertambah berkurang, yang ketiga adalah ketentuan debit dan kredit. Yang pertama, saldo normal itu sebenarnya merupakan uraian dari persamaan akuntansi, yaitu harta ditambah beban sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Kita rinci dalam akun T, maka harta bertambah di debit sesuai dengan ini ya. Kemudian utang bertambah di kredit sesuai dengan persamaannya tadi, dan seterusnya, pendapatan di kredit, beban di debit. Lalu bertambah berkurang ini akan menunjukkan bagaimana akun itu berubah karena ada pengaruh transaksi. Dari nilai kecil menjadi besar atau dari nilai yang tadinya tidak ada menjadi muncul akun baru. Lalu berkurang itu sebaliknya. Lalu untuk ketentuan debit kredit, andai kata jurnal itu terdiri dari dua baris saja, maka baris di atas adalah baris debit dan baris di bawah adalah baris kredit. Jika lebih dari beberapa baris, maka itu akan menyesuaikan otomatis. Di sini dicontohkan transaksi 12 bulan 8 atau 12 Agustus dibayar beban listrik 50.000. Kita akan mencoba menganalisis dengan saldo normal ya. Nah, ketika kita menganalisis dengan saldo normal bertambah berkurang dan ketentuan debit kredit, maka hasilnya akan seperti ini, bahwa beban bertambah di sebelah debit, kas kredit 50.000 sesuai dengan perubahan di sini. Yang untuk membayar itu adalah kas, maka kasnya berkurang taruh di kredit di bawah. Lalu yang bertambah itu adalah beban, maka taruh di kredit di debit di atas. Ya, hasilnya seperti ini. Andai kata kita mau mencoba menggunakan analisis yang mudah tapi sifatnya hanya sebagai menghafal, analisis yang ketiga. Nah, ini seperti ini. Ya, cara cepat memahami jurnal umum dari bentuk analisis yang sederhana, bahwa macam-macam transaksi akan kita kelompokkan dalam 4 transaksi, yaitu jual, beli, terima, bayar. Ya, kemudian jual itu ada 2 kategori, tunai kredit, beli juga tunai kredit, terima itu dari mana sumber penerimaannya, piutang, utang setoran, modal atau ekuitas. Lalu bayar itu untuk membayar utang atau untuk membayar beban dan priva atau untuk membayar yang lain. Nah, ini analisisnya sambil menghafal saja ya, walaupun tingkatannya hanya menghafal, tapi ini juga cukup membantu. Saya kira kalau menganalisis dengan saldo normal agak kesulitan. Nah, sini untuk misalnya ada penjualan tunai, berarti itu adalah menjual tunai, maka dapatnya di uang kas di debit. Kalau jual kredit berarti piutang usaha debitnya, lalu kreditnya bawahnya adalah pendapatan jasa. Lalu untuk membeli tunai, kredit,
Kalau tunai maka sesuatu yang dibeli, baik tunai maupun kredit, maka debitnya adalah sesuatu yang dibeli, lalu kreditnya adalah antara kas atau utang. Kalau tunai berarti kas, kalau kredit membelinya berarti utang. Lalu untuk yang penerimaan itu sumbernya dari 3 tadi, maka debitnya selalu kas karena itu menerima. Kemudian kreditnya yang kita tinggal menuliskan dari mana sumber penerimaan itu, ya. Misalnya dari utang ya berarti ya kas utang, kalau dari piutang berarti ya kas piutang, dan seterusnya. Lalu untuk membayar maka debitnya adalah sesuatu yang dibayar, lalu kreditnya adalah kas. Karena sesuatu yang dibayar itu bisa saja untuk bayar utang, bisa saja untuk bayar beban atau priva atau bayar yang lain. Lalu kreditnya pasti menggunakan uang kas, dan selalu ya bentuknya itu selalu seperti ini. Artinya bisa dianalogikan bahwa transaksi bentuk lain pun akan identik gitu ya. Nah, ini akan kita contohkan dalam bentuk soal seperti ini. Soalnya adalah ada investasi dari ini sekian dalam bentuk uang tunai 5 juta dan bentuk alat 2 juta. Pengakuannya adalah modal atau ekuitas. Maka analisisnya atau pencatatannya menjadi kas pada tanggal ini. Kasnya bertambah 5 juta karena ada investasi tadi. Kemudian peralatan servis bertambah 2 juta. Lalu modalnya diakui 7 juta. Nah seperti ini dan selanjutnya ya. Nah saya kira video singkat ini mudah-mudahan bisa membantu memahami. Kalau kita bisa putar ulang ya, dan saya akhiri. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.